mau direkam jadi diulang lagi ya. Terjemahannya aja ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hum, ya, mereka orang kafir adalah sumun. Orang yang apa tadi? Orang yang tuli ya, bisu. Tuli bukan bisu, tuli itu budak bahasa kita ya, pekak. Nah, di sini dimaksud bukan apa? Bukan tuli, bukan tuli telinga, tapi yang tuli adalah hatinya. Makanya ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, tuli anil haqqi, tuli dari kebenaran. Falasma'unahu, maka mereka tidak mendengarnya, akan kebenaran. Simaun qabulun, tidak bisa menerima pendengaran. Itu. Jadi betapapun suara itu jelas, ayat-ayat Quran dibacakan, tapi tidak bisa didengar. Tapi sebaliknya, bila ada suara-suara yang berkaitan dengan apa? Keuntungan materi duniawi, akan ketara dengan jelas ya. Apalagi suara hiburan, dangdutan, apa, kerokean, apa, jaipongan, wayangan, Pak. Kewayangan nggak, Pak? Ya, nggak pernah ya. Nggak pernah wayangan sendiri ya, nonton doang itu ya. Nah, dengerin ya tuh kan. Nah, itu lu kedengeran jelas itu ya. Kalau di Betawi nggak ada wayangan. Nah, kalau di Lampung masih ada nih ya. Kayak tadi wayang Jaran Kepang ya, Pak. Nah, itu. Nah, pokoknya suara-suara yang indah, yang identik dengan melalaikan ibadah, lupa Allah, akan kedengaran dengan jelas, membuatnya antusias untuk didengar. Tapi ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang hak, maka mereka tidak bisa mendengarnya. Bukmun, kemudian mereka apa tadi bukmun? Bisu. Bisu bukan bisu mulut ya. Mulut bisa jadi dia kalau bicara luar biasa ya, retorikanya canggih, tata bahasanya indah, puitis dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukmun harsun al khair ya. Jadi mereka itu bisu untuk mengucapkan kebenaran. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak bisa mengucapkannya. Kebenaran atau al khair ya. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan al khair. Beda tadi Pak ya. Kalau di atas itu kalau tuli itu dari hak, tapi kalau bisu dari khair. Nah, sedangkan kalau buta dari huda. Bisa dilihat perbedaannya enggak? Beda kan? Jadi kalau apa? Tuli itu dari kebenaran, tapi kalau buta itu dari khair. Bisu ya, bisu itu dari khair, sedangkan buta itu dari apa? Dari huda. Itu. Jadi mereka itu bisu anil khair ya, dari kebaikan. Jadi untuk bicara yang buruk-buruk, wah luar biasa. Ya kan? Bahkan mungkin dikemas dengan kemasan bahasa yang indah. Apalagi kalau sudah model mengiklankan suatu produk, Pak. Itu semua produk iklan itu, Pak, bahasa-bahasa iklan itu kan bahasa bohong semua sebenarnya kan, Pak? Betul nggak? Oh iya. Itu bahasa bohong semua. Orang minum obat sekali sakit langsung sembuh, padahal kalau kita sudah minum berkali-kali tablet nggak sembuh-sembuh, ya kan seperti itu ya. Oh iya itu semua. Jadi itu kalau udah bahasa iklan itu udah bahasa hoax semua sebenarnya itu. Bahasa hoax semua tuh ya. Jadi kalau bicara masalah-masalah yang hoax, ya masalah yang bohong, yang dusta, yang menghujat, yang mencela, nah, itu luar biasa. Apalagi apa tadi ya, mengiklankan satu produk atau menjadi motivator dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau membicarakan al khair, fala yaqulunahu, mereka tidak bisa mengatakannya. Ama, nah mereka ama itu buta, ya buta. Buta anit tariqil huda, jadi bukan buta mata kepala. Kalau mata mah luar biasa, ya jelas banget. Apalagi nggak duit, pokoknya nggak ada yang salah dah pokoknya. Ya Pak, nggak ada yang salah, walaupun baru bangun tidur juga kelihatan aja bedanya antara yang merah dengan yang apa? Yang abu-abu ya, abu-abu 2000-an, lawan aja itu ya. Tapi kalau udah yang merah, nah, pokoknya nggak akan salah itu, nggak ngetuker itu mah ya. Tapi ini dia masalah antodikil huda, ya jadi buta dari jalan huda. Huda itu Al-Quran, ya kan? Yang pelakunya itu hanya Allah. Jadi kalau Allah yang memberikan huda, pasti ditunjuki tidak akan pernah tersesat. Beda halnya dengan kita yang memberikan petunjuk. Walaupun jelas mungkin dikasih peta,
dikasih Google Map apa segala macam masih bisa kesasar. Tapi kalau Allah yang ngasih, fala ya maka tidak akan tersesat. Nah, orang-orang kafir buta mata hatinya, maka disebut antorikil huda fala yaronahu. Jadi mereka buta dari jalan petunjuk, maka mereka tidak bisa melihatnya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali anidolal dari kesesatan. Jadi mereka ajek aja, tetap saja berkecimpung, bergelimang, tinggal di ranah kesesatan. Ya, jadi fahum la yarji'una anidolalah. Jadi mereka berkubang di situ, udah berkubang di kesesatan, nggak bisa kembali. Nah, kenapa? Kan tadi sudah lengkap, ya. Hatinya itu sudah ada ketulian, kebutaan, dan kebisuan. Ya, kebisuan, kebutaan, dan pertama apa? Ketulian, kebisuan, dan kebutaan. Jadi udah lengkap. Jadi itulah gambaran hati yang sudah betul-betul gelap. Ya, gelap segelap-gelapnya sehingga tidak bisa tercerahkan dengan cahaya seterang apapun. Ini dari ayat ke-18. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan ke ayat 19? Udah jelas tuh ya, kalau nggak ada. Lanjut. Au masaluhum, atau perumpamaan mereka orang kafir, kasoibin, seperti apa? Hujan. Kasoibin, seperti hujan. Ka ashabin matorin, ya, atau seperti orang yang kehujanan. Wa asluhu suyubun, dan asal kata suyubun min soba yasubu. Asal kata dia kata apa? Soba yasubu, ya, soba yasubu. Itu akar kata daripada apa? Suyubun tadi ya, yang bahasa Korea soyibin tadi. Nah, itu akar katanya soba ya subuh. Soba itu kata kerja lampaunya, ya subuh itu kata kerja mudoreknya atau continuousnya ya. Maksudnya yang zilu ya. Jadi soba ya subuh itu maknanya apa tuh? Turun ya, yang zilu atau selalu turun ya, turun. Maknanya turun. Turun minas samai, dari langit, apa? Asihab. Nah, awalnya berupa sihab apa? Awan ya, awan. Jadi itu diturun dari langit yang aslinya berupa gumpalan awan. Dari awan itulah kemudian menjadi turun, yang kita sebut dengan proses turunnya itu yang berupa titik-titik air disebut dengan apa? Hujan. Ya, mator tadi ya, mator. Mator itu. Jadi minasami asihabum fihi, ya, minasami asihabi fihi, ya, turun dari langit ya. Yang langit yang dimaksud adalah tadi di sana ada gumpalan awan, fihi ya, padanya. Asihab, atau yang dimaksud dengan apa? Sihab tadi apa? Awan azlumat. Yang awan yang penuh dengan kegelapan ya. Kegelapan. Jadi biasanya memang ketika mau turun hujan identik dengan apa? Cuaca gelap, karena matahari tertahan dihalangi oleh gumpalan awan, dan gumpalan awan itu tebal, Pak, tebal luar biasa. Ya, karena saking tebalnya nggak tembus cahaya matahari, tidak bisa menembus ya. Cahaya matahari tidak bisa menembus, tidak tertembus ya oleh cahaya matahari, seperti itu. Tebal, dan tebalnya itu berkilo-kilo ya, seperti yang tempo hari hujan yang sampai membanjiri Jakarta waktu itu ya, akhir tahun 2019 kan ya, tempo hari itu ya, saya dengar dari 2 kilo itu 2 kilo tebalnya, itu tebalnya awan 2 kilo itu tebal karena air apa karena apa ya? Iya, tadi gumpalan batu es berarti kan ya, gumpalan batu es ya kan. Kebayang nggak kalau turunnya masih berupa batu, Pak? Kalau masih gitu. Nah, ya kan? Nah, iya, kebayang nggak kalau sampai turunnya berupa potongan-potongan gumpalan-gumpalan batu? Nggak usah segede kepala kita ya, segede bola pingpong aja, kalau kena kepala kita udah pada iya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dengan kuasanya Allah itu, karena berat, jatuh, tergesek dengan atmosfer, akhirnya apa? Jadi gesekan-gesekan tadi membuat gumpalan batu es tadi pecah. Kemudian jadi
mencair ya. Coba ya kalau masih berupa batu ya kan. Makanya pesawat itu kalau nabrak ya udah pecah. Saya pernah dengar penjelasan dari seorang bapak, tahu nggak, jadi waktu itu hujan gede banget, terus kita berteduh. Pas orang itu bilang dia memang kerjanya di bagian itu. Nah, jadi itu awan Pak, kalau ketabrak pesawat seperti ini, gelas, dia bilang gelas kaca dilempar ke tembok. Iya benar, berasa saya juga. Dia bilang kayak gitu. Berasa. Itu Pak, dia bilang, dia nunjuk ke awan yang gelap itu. Itu kalau tabrak pesawat seperti gelas dilempar ke tembok. Ya pecah ya, seperti berkeping-keping gitu ya, berkeping-keping. Nah seperti itu. Awannya yang keras. Loh iya keras, awan keras. Jadi tabrak kereta, pesawatnya hancur ya, seperti Bapak kayak digoyang. kayak gelas dilempar ke tembok. Ya. Ya udah nanti dah naik pesawat dah biar tahu. Pas saya ajak Pak, Itu ya. Jadi dengan apa kasihnya sayang Allah itu batu es ya tidak jatuh berupa apa? Batu, tapi apa? Titik-titik air. Air pun nggak seperti air tumpah dari ember gitu ya. Titik demi titik ya, subhanallah. Dan itu memang sudah dibuat seperti itu, dan itu nggak tanggung dikawal oleh para malaikat ya, dikawal oleh para malaikat. Dan itu air rasanya pun tawar. Kebayang nggak Pak kalau rasanya asin? Oh iya kan? Oh iya. Dan itu dipertanyakan di Quran surat apa? Al-Waqiah, kata Allah bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana disebutkan di sana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqiah ayat ke berapa itu ya? Gimana awalnya ayatnya? Mimma yasrobun ya. Mas, ya Allah, coba buka. Kok jadi lupa banget ujungnya? Ujungnya aja, gitu. Ingat gak? dari awal dulu sebesar. Falola itu bukan, nggak usah dari awal kan? Nggak usah dari awal. Afaraitumul ma'aladzi tashrobun ya. Afaraitumul ma'aladzi tashrobun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasa'u ja'alna ujajang falau la tashkurun ya. Afara'aitum, bagaimana menurut kalian dengan air yang kalian minum? Kamukah yang menurunkan di langit atau kami yang menurunkan di langit? Ya. Allah menggunakan kata kami karena memang Allah tidak sendiri ya, ada malaikat siapa? Grupnya malaikat Mikail. Ya. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasa'u, sekiranya kami kendaki, la ja'alnahu ujajan, saya kami jadikan rasanya asin. Tuh, kebayang nggak kalau sampai. Jadi Allah bisa saja menjadikan air hujan itu turun dengan rasa asin. Falola tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Coba kalau turun dengan rasa asin, Bang Ade punya motor bakal pada karatan semua. Oh iya kan? Oh iya. Ya kena air asin ya kan? Coba tuh ikhwan-ikhwan kita yang di Kamal tuh motornya tuh pada karatan semua itu ya. Tumpuan juga mati mungkin kalau. Nah iya, masak nasi, masak sayur semua rasanya, bikin es rasanya asin. Gimana sih Pak kalau bikin es rasanya asin? Bikin kopi rasanya asin, ya kan? Bikin teh manis rasanya asin, ya kan? Kita semua nanti bakal kena penyakit darah tinggi ya. Jadi kalau Allah turunkan air hujan dengan rasa asin, nah itu Allah mudah saja. Maka Allah pertanyakan, falola tasyur, kenapa enggak bersyukur? Itu aja diresapi. Betapa mesin-mesin itu akan menjadi stuck, semua nggak akan bisa berjalan kalau karatan semua, ya kan? Oh iya, ya, kereta nggak jalan, bus nggak jalan, mobil nggak jalan, pesawat nggak jalan ya gara-gara semua air asin semua. Nah seperti itu. Nah ini luar biasa. Walaupun tuh sebenarnya air yang di atas itu kan sebenarnya kan dari bawah, dari laut ya kan. Kata Allah wasama idzati roj, dan demi langit yang idzati roj, memiliki tempat kembali. Roja itu artinya memang itu air itu dari bawah ke atas, dan roja akan kembali ke bawah ya kan. Nah, seperti itu. Nah iya, wasama idzati roja kan surat apa? Surat At-Tariq ya kan. Nah itu wasama idzati roja, demi langit yang memiliki roj. Roj itu maksudnya tempat kembali. Jadi itu air dari bawah yang kena sinar matahari menguap itu nggak akan diam saja di langit tadi. Lama-lama kemudian jadi gumpalan awan dan akan
jatuh lagi, roj'i akan kembali. Nah, seperti itu. Lanjut, saya mana tadi Pak? Zulumat tadi ya, fihi zulumatun tadi ya, fihi di dalam apa? Awan tadi ada kegelapan. Di dalam sihab tadi Pak yang menggantung di atas ada zulumat. Nah, zulumat. Apa mutaka itu apa? Alif apa sa? Ya, mutaka sikotun ya. Ya itu mutaka sikotun. Jadi gelap lagi terasa apa? Berat. Warodun dan di sana ada apa? Guruh. Ada yang menyebutkan ya, kalau kata beliau sendiri yang dimaksud rodun adalah apa? Wal malaku, dia malaikat. Malaikat. Jadi guruhnya itu adalah malaikat. Al-muakilu yang memang bertugas ya untuk apa Pak? Untuk bertugas untuk mengeluarkan suara guruh tadi bihi dengannya. Wakila sautu dan ada yang mengatakan itu suara malaikat. Pak. Jadi ada yang mengatakan ketika ada gelap biasanya begitu sebelum turun hujan diwiwiti dia awali dimulai dengan apa? Guruh dulu. Dung gitu kan. Nah, itu memang ada yang mengatakan itu kerjaan malaikat. Tapi ada yang mengatakan itu suaranya malaikat. Ya. Wakila sautuhu dikatakan itu suara malaikat. Jadi yang menciptakan itu. Nah, itu pendapat ya kila wakola. Tapi yang jelas kalau secara apa Pak ilmiahnya adalah apa? Gesekan antara apa? Min dan plus tadi ya. Kemudian jadi tapi tadi memang itu min dan plus gesekan itu bukan dengan sendiri tapi malaikat tadi ya. Malaikat. Dan guru itu juga suara gelegarnya bukan apa Pak? Bukan asal-asalan. Itu termasuk salah satu memang tasbihnya apa? Tasbihnya guru. Ya petir itu tasbihnya menggelegar itu, tahmidnya menggelegar itu. Dalam surah Ar-Ra'd itu kan seperti itu. Jadi ketika kita melihat ada kilat ya yang luar biasa itu kemudian mengeluarkan suara itu tahmid dan tasbihnya guru. Tasbih dan tahmidnya guru. Nah itu. Itu ya. Nah, tapi ada yang mengatakan itu memang urusannya malaikat yang diserai untuk mengurus dan dikatakan itu memang suaranya malaikat. Nah, kalau bicara malaikat ya yang ngurusin ini adalah malaikat siapa? Mikail gitu ya. Kalau kaitan dengan hujan ya, dengan hujan. Wa barkun dan barkun kilat. Nah, untuk kilat ini lima ani ada dua makna ya, ada dua makna. Pernah sautuhul ladzi ya jiruhu ya, suara yang mengejutkannya ya bihi dengannya tadi. Nah itu tuh. Nah, itu. Jadi itu barkun itu kilatan tadi yang menimbulkan menimbulkan suara, yang menciptakan suara, yang suara itu menjadi apa? Orang menjadi terkejut ya. Nah, dengan terkejutnya itu akhirnya yaj'aluna mereka menjadikan ashabus saib ya atau orang yang memang kehujanan dia jadikan akan asabi'ahum jari jemarinya anamiluha maksudnya apa ujung-ujung jarinya fi adanihim di telinga-telinga mereka min ajlin ya pada hakikat seperti itu. Min ajlin itu maksudnya bukan berarti telinga mereka semua disumpel dengan seluruh jari. Kalau seluruh jari kan ujung sampai pangkal jari. Tapi yang maksud adalah apa? Ujung jari itu ya, ajlin itu maksudnya seperti itu. Sama dengan kita misalnya bilang apa? Telah datang seekor kambing. Bukan ekornya doang, itu berarti ya sama pala-palanya juga gitu kan, ya, seperti itu kan. Seperti ekor. Nah, dia menutup dengan jari jemarinya, bukan berarti seluruh jarinya sumpelin, mungkin dengan satu jari pun ujungnya doang gitu kan. Satu ujungnya doang gitu, jadi seperti itulah ya. Jadi memang itu bahasa yang perlu dipahami dengan apa Pak? Oleh kita gitu ya. Jadi dijelaskan oleh siapa? Imam Jalaluddin yang dimaksud adalah apa ujung-ujung jari yang memang disumbatkan ke dalam lubang telinga itu ya. Fi adanihi min ajina. Kenapa aswaik? Karena takut ya, syiddatus syaut,
karena takut kerasnya suara. Suara apa? Ar-ra'du. Suara apa? Guruh tadi. Li ala yasma'uha, agar mereka tidak bisa mendengarnya. Hadarul maut, ya. Hadaro takut, khauf al maut karena takut mati. As-sawa'iq itu maksudnya apa? Ya tadi ya, suara guruh tadi ya, as-sawa'iq tadi ya. As-sawa'iq itu adalah sidatus sautul ra'du. Sawa'iq itu adalah kerasnya suara apa? Guruh yang membuat mereka menyumbat telinganya li alla yasma'uha, agar tidak bisa mendengarnya. Ini suatu hal yang ironi ya, Pak. Takut dengan disambar oleh petir karena ditandai dengan suara yang menggelegar tadi, spontan yang tutup telinganya. Ini kan logika konyol ya, Pak. Mestinya kan dia lari, berteduh ke saung kayak kemana, ke gedung gitu ya. Ini malah orang petir hujan lebat, petir nyambar-nyambar, kenapa tutup telinganya doang gitu ya. Jadi yang mereka takutkan seolah dengan suaranya doang, padahal ini petir kan bisa nyamber. Apa artinya juga kita dengan suara tadi kayak tadi kenapa nggak kabur ya? Iya, bukan nggak kabur. Nah, tadi logika yang konyol. Untuk orang kafir itu emang konyol logikanya gitu kan. Takut dengan petir, takut dengan sambaran petir yang disumbat cuma telinganya. Sama dengan bocah tuh, Pak, kalau pas lebaran dia bakar petasan, tapi kupingnya disumpel. Kenapa nggak dengerin sekalian? Kan kamu bakar petasan biar dengar suaranya. Dengerin itu situ, tempelin gitu. Ini malah maksudnya apa coba? Bahkan beli yang petasannya gede, biar suaranya apa? Kenceng, nyaring. Tapi begitu dibakar, kupingnya disumpel. Dengerin aja biar puas. Jadi kayak kita lilin dibakar, ditiup lagi gitu. Kayak gitu. Belum tahu. Oh iya kan. Kenapa nggak dengerin sekalian itu biar puas? Itu udah beli yang gede-gede, biar sudah nyaring masih disumbat gitu ya. Nah, disumbat ke telinganya. Nah seperti itu. Jadi logikanya orang kafir tuh konyol gitu ya. Jadi dia hanya takut dengan apa, Pak? Karena ancaman tadi seolah-olah suara itu yang akan menyambarnya ya. Akhirnya seolah suara itu yang mengganggu telinganya. Akhirnya kupingnya yang spontan dia tutup. Padahal itu petir, Pak. Bisa matiin orang. Loh iya kan. Nah, itu petir itu ada suara karena ada tadi ledakan yang bisa menimpa pada siapa saja gitu ya. Pada siapa yang Allah kehendaki ya. Allah kehendaki. 5 menit lagi. Jadi ya seperti itu. Hadar maknanya khauf, takut. Al mautu akan mati. Min simaiha, ya, takut dari dari mendengarnya ya. Takut dari min simaiha, takut dari mendengarnya. Jadi bukan takut apanya, Pak? Bukan takut dari apa? Samberannya ya. Takut min simaiha, takut dari suara dari pendengarannya ya. Tuh. Jadi bukan karena takut dari akibat sambarannya. Kadzalika, seperti itulah haulai mereka orang-orang kafir, idza nazal Quran, apabila telah turun Al-Quran, nggak pakai telah mananya jadinya. Apabila betul ya, apabila sedang atau akan gitu ya, karena kata nazala walaupun bentuk lampau begitu masuk idza maknanya jadi istiqbal ya, mana jadi apa? Sedang atau akan. Idza nazal Quran, apabila turun Al-Qur'anu Quran wa fihi, dan di dalamnya zikrun, ada peringatan, fihi apa, Pak? Wa fihi, dan padanya di dalam Al-Qur'an itu ada zikrul kufri, ada peringatan buat orang-orang kafir. Ada peringatan orang kafir. Al-musabbihi, yang apa? Yang mengumpamakannya bizulumat, dengan kegelapan-kegelapan. Al-wa'id, dan ada apa? Sesuatu yang dijanjikan ali atasnya. Al-musabbihi, yang diserupakan birokdi, dengan apa? Dengan petir tadi ya. Wal hujjajul bayinatu, dan merupakan apa? Hujah yang jelas. Wal hujjatul apa? Wal hujjatul bayinati, dan hujah yang jelas. Al musabih, yang menyerupakan ya, bil barqi, dengan apa tadi? Dengan petir. Ya suduna adanahum, yang membuat mereka, ya suduna udunahum, yang membuat mereka menutupi, menyumbat akan telinga-telinga mereka.
li'ala agar tidak dapat yasma'u mendengarnya. Fayamilu ilal iman, maka mereka geser atau menyimpang dari keimanan. Wa taroka dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka. Wa huwa indahum, dan sedang dia di sisi mereka ada mautun, kematian, ya. Wallahu muhitun, dan Allah itu meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Ilman, baik secara ilmu, wa qadratan, atau secara takdirnya atau secara kuasanya. Fala yafutunahu, dan Allah tidak akan mengabaikannya. Allah tidak akan mengabaikannya. Jadi Allah itu maha meliputi, maksudnya baik secara ilmu Allah tahu semua gerak-gerik orang kafir, mau lari dari ancaman apapun, termasuk gambarnya tadi ya, dari ancaman petir, hujan dan sebagainya. Itu dalam pengetahuan Allah dan dalam kuasanya Allah. Artinya apa? Mereka nggak bisa lari ya dari ancaman Allah. Bila memang ancaman itu harus dijatuhkan, walaupun disumbat telinganya, tadi kalau petir itu kan nyambar ya kena saja. Gitu. Fala yafutun, dan mereka tidak bisa dan Allah tidak akan mengabaikannya. Semua selalu mereka orang kafir dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini para Bapak sekalian, sedikit saya baca. Masih ada waktu nggak? Untuk ayat 20-nya? Nggak ada ya? Panjang ya? Baik para Bapak sekalian, sedikit mungkin tinggal ada 1-2 menit untuk tanya jawab, silahkan. Kalau hujan katanya kan Al-Quran itu rahmat tadi. Rahmat. Tapi kenapa kok bilangnya kan kalau hujan orang bisa meriang gitu. Nah itu dia. Jadi hujan itu termasuk rizzuminas syaiton bahkan ya Pak. Rizzuminas syaiton. Selain rahmat juga merupakan bisa untuk mengusir setan itu. Jadi kemudian hujan juga di Quran disebutkan bisa menguatkan tumit, menguatkan pijakan. Itu makanya kalau kita mau taklim hujan nggak usah berhenti, makanya bawa mantel berangkat jalan terus saja. Itu jelas Quran kok. Oh iya. Ya penting dengan bawa mantel ya, jangan konyol juga kemudian ya nggak bener gitu kan. Oh iya, itu kan Quran. Salah kalau kita hujan becek licin. Enggak, ini jelas ayat itu akan menguatkan pijakan ban kita justru malah. Malah kalau selesai hujan kita jalan malah licin, betul nggak? Loh iya, lalu itu ayat. Makanya kalau saya mah jalan-jalan aja, penting kayak mantel, nggak berhenti kalau saya. Yang penting kayak mantel gitu kan. Itu kan menguatkan pijakan tumit ya. Rijam minas syaiton, kemudian membuat tenang dan banyak sekali manfaatnya. Berarti ketika berhenti hujan malah licin ya? Oh iya, bukan cuma licin malah. Debel apa jeblok apa namanya itu ya kan? Nah itu kan, belok ya kan? Debel, lo iya kan? Justru malah enak. Berarti beruntung ya anak-anak yang mandi hujan ya kayak iya betul, bener. Hujan, makanya jangan dilarang, biarin aja. Jangan dilarang. Itu rijam minas syaiton. Jadi termasuk bagian cara ruqyah alam itu dengan cara mandi hujan. Nah, itu kalau airnya katanya zaman dulu tuh, enggak pernah dulu gitu. Jadi kalau air hujan tuh kita nandain di mangkok, di latar gitu, di lampu. Akhirnya buat obat, katanya itu mitos gimana? Ya enggak bener. Itu tadi kan. Kita lewat ini dulu, takutnya ada apa? Iya langsung betul. Langsung. Oh di ada gitu. Ada ya. Latar gitu. Iya, jadi hujan itu rahmat, makanya begitu turun hujan langsung kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini nafi. Tadi soyib tadi ya. Soyib gitu artinya sesuatu yang turun bermanfaat. Udah dengan doa itu kita yakin bahwa ini pasti bermanfaat. Ini hujan itu rahmat tadi ya. Nah tadi kalau sampai sempat nadain segala macam itulah aqua itu. Aqua itu kan zero, itu kan air yang langsung dari langit. Itu benar-benar nol mineral. Itu nggak ada mineralnya sama sekali itu. Nol itu. Nggak ada mineralnya itu. Kalau untuk saat ini ya, jangan langsung ditada, tunggu dulu sampai berapa menit karena di udaranya kan polisi betul. Berapa menit baru turunin. Jangan langsung. Jangan ditada, jangan. Jadi itu zero. Dulu lewat ini kita tebur mulu katanya langsung gitu. Mungkin sekarang lebih ini lagi ditunda dulu ya. Yang kita minum ini kan ada kadar mineralnya. Kalau itu nggak ada mineralnya. Nggak mineralnya. Makanya biasanya timbal gitu ya. Makanya biasanya untuk aki itu kan. Untuk aki itu.
Cukup para ikhwan, sedikit apa yang kita kaji mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.